pengolahan air, karena kita akan ada juga adsorpsi di pengolahan air limbah. Jadi pengolahan air limbah ada adsorpsi yang biasanya terikat atau ada kaitannya dengan proses remediasi. Di dalam remediasi kan ada adsorpsi, fitoremediasi itu juga di prosesnya juga terkait dengan adsorpsi. Jadi ini kita membahas ke adsorpsi untuk di water treatment. Apa sih sebenarnya proses adsorpsi itu? Adsorpsi itu sendiri adalah serangkaian proses yang terdiri atas reaksi pada permukaan zat padat atau yang disebut dengan adsorbennya dengan zat yang mau kita adsorb, yang disebut dengan adsorbat pada fase cair maupun gas. Jadi kalau misalnya di gas itu proses adsorpsi itu biasanya digunakan untuk misalnya pemurnian gas metan, kemudian untuk adsorb material udara yang mau dipurifikasi, itu juga bisa. Jadi prosesnya tidak hanya di fase cair, tapi juga bisa di fase gas. Tapi kalau di dalam kaitannya dengan pengolahan air bersih, tentunya di fase cair. Karena tadi kita singgung bahwa definisi dari adsorpsi itu adalah terkait dengan reaksi pada permukaan media padatnya, yaitu adsorbennya, maka kapasitas adsorpsi dari suatu adsorben merupakan fungsi dari luas permukaannya. Jadi luas permukaan itu akan sangat mempengaruhi berapa besar kapasitas dari adsorpsi. Karena yang berperan adalah bagian dari luas permukaannya. Definisi lain menyebutkan bahwa adsorpsi adalah proses yang terjadi di mana material solut yang terekstraksi dari satu fasa dan kemudian terkonsentrasi pada surface pada fase berikutnya atau fase yang kedua. Jadi secara definisi yang ini juga kurang lebih sama dengan tadi. Jadi ada perpindahan massa dari solut menuju ke fase berikutnya, yaitu ya pada surface area dari media. Nah, terjadinya surface fenomena itu terjadi karena adanya unbalance pada media atau dari surface permukaan dari adsorben itu sendiri. Unbalance ini terjadi karena pada permukaan adsorben itu terdapat material yang sejenis, sehingga material yang sejenis itu tadi yang kemudian akan menarik material yang ada di solut untuk menuju ke padatannya. Permisi, Bu. Ya. Suara Ibu kecil sekali, Bu. Oh iya dah. Iya, Bu. Kalau ini sudah kencang betul belum ya? Masih Masih kecil, Bu. ya? Iya, Bu. Itu saya besarkan ini ya. Sudah. Sudah terdengar. Sudah kedengaran? Masih kecil, Bu. Waduh, suara kalian kenceng banget ya di sini. Sudah saya ini volumenya sudah saya besarkan paling besar.
Kedengaran nggak suara? Sudah? Atau Sudah, masih Bu. kecil? Sudah nyaring, Bu. Oke. Oke. Makasih, Bu. Oke. Terima kasih infonya. Oke, saya ulangi sekilas ya. Jadi proses adsorpsi itu, eee, yang terjadi karena ada reaksi pada zat padat atau di permukaan adsorben dengan adsorbat atau material yang akan di akan dihilangkan atau akan diremoval. Jadi karena fenomena yang terjadi itu adalah fenomena permukaan, maka kapasitas adsorpsi dari suatu adsorben itu merupakan fungsi dari luas permukaannya. Sehingga adsorben yang, diinginkan, yang diharapkan kalau kita mau membuat adsorben itu adalah adsorben dengan luas permukaan yang besar. Definisi lain juga menyebutkan bahwa kurang lebih sama sih, ini adalah, di mana materi dari solut yang terekstraksi dari fase 1 kemudian terkonsentrasi pada surface di fase yang kedua. Jadi ada perpindahan dari material solut-solut itu sama istilahnya sebenarnya dengan, adsorbat. Jadi yang mau di-removal kemudian berpindah ke permukaan dari material padatnya. Nah, surface fenomena ini terjadi karena adanya unbalance dari permukaan, adsorben. Kondisi unbalance ini terjadi karena kondisi, material yang ada di permukaan dari padatan itu dalam kondisi yang sama. Jadi, eee komposisi material yang ada di permukaan itu sama sehingga kondisi unbalance ini akan membuat, material permukaan itu akan menarik material yang ada di, solut atau material yang ada di kondisi zat cairnya. Sehingga dari surface aktif fenomena ini, maka permukaan yang lebih luas dari adsorben itu akan menghasilkan adsorpsi yang lebih tinggi karena apa? Karena material solut yang akan, bisa tertarik itu juga akan semakin banyak. Sehingga dalam satu, proses misalnya kita mau membuat adsorben, maka unsur yang penting harus diperhatikan adalah ini tadi, luas permukaan adsorben yang dihasilkan itu yang dipilih adalah adsorben dengan luas permukaan yang lebih besar. Kemudian adsorpsi itu sendiri berdasarkan mekanismenya dibagi menjadi mekanisme fisik, kimia, dan pertukaran. Adsorpsi fisik yang terjadi itu disebabkan oleh gaya van der Waals atau gaya tarik yang lemah antar molekul. Sehingga molekul yang teradsorpsi itu ada bergerak di sekitar permukaan adsorben yang kemudian tertarik atau teradsorb pada permukaan dari adsorben. Kemudian secara kimiawi juga akan bisa terjadi ketika ada ikatan dari solut atau adsorbatnya dengan material yang ada di permukaan adsorbennya yang bisa membentuk satu ikatan gitu. Jadi kalau material yang ada di permukaan kemudian dengan ion yang ada di air atau di larutan itu bisa membentuk ikatan, maka akan terjadi adsorpsi kimiawi. Kemudian ada adsorpsi pertukaran. Kalau adsorpsi pertukaran inilah yang disebut dengan pertukaran ion. Jadi yang terjadi itu adalah adanya tarikan listrik antara adsorbat dan permukaan. Jadi ada ionnya itu yang bertukar. Jadi antara ion yang ada di materi adsorben dengan ion yang ada di larutan air itu bertukar. Jadi ion
yang terkondensi di permukaan adsorben adalah hasil tarikan elektrostatik ke tempat yang bermuatan yang berlawanan di bagian permukaannya. Pada kondisi ini adalah kondisi yang terjadi pada proses pertukaran ion. Jadi misalnya ionnya yang sama itu akan bertukar. Nah, kondisi ini ketika sudah habis ion yang ada di permukaan, maka prosesnya adalah sudah mencapai kesetimbangan, artinya sudah tidak terjadi lagi proses adsorpsi itu. Jadi sama kalau misalnya kita di filter itu ada proses clogging itu, kalau clogging kan penyumbatan ya, artinya proses filtrasi itu sudah tidak terjadi, begitu juga dengan proses di adsorpsi. Adsorpsi itu juga ada titik jenuhnya. Titik jenuhnya ketika adsorben itu sudah tidak mampu lagi untuk mengadsorb material yang ada di air atau di larutannya. Dalam aplikasinya, adsorpsi ini masuk kategori advanced treatment ya. Jadi artinya dia bukan treatment konvensional, bukan treatment konvensional yang ada di awal proses seperti proses fisik, kimiawi yang ada di water treatment plant seperti koagulasi, flokkulasi, filtrasi. Jadi ini masuknya kategori di advanced treatment. Jadi treatment yang advance, sehingga kalau di kategori advance itu kan treatment yang secara ekonomi dia lebih mahal gitu. Jadi prosesnya dioptimalkan setelah didahului ada proses pendahuluannya. Jadi untuk di proses adsorpsi ini, biar adsorbennya itu berfungsi benar-benar dia sebagai adsorben, maka di awal pasti akan didahului dengan proses lainnya gitu. Nah, ini digunakan untuk apa sih adsorpsi itu? Adsorpsi itu yang pertama untuk menurunkan zat organik sama ya, organik kompon itu ya kalau di parameternya disebut dengan NOM atau natural organic matter. Kemudian untuk mengabsorb material-material yang ukurannya juga masih bisa diabsorb seperti bakteri dan seterusnya. Kemudian juga bisa mengabsorb logam-logam. Kalau di logam-logam seperti ini mungkin di ini ya, kalau seperti CD, CL itu mungkin kalau di FeC jarang ya, mungkin yang ada seperti Fe 2+ atau Fe 3+. Kemudian ini bentuk adsorben. Adsorben itu ada yang utama, yang umumnya ada itu di pasaran itu ada 2, dalam bentuk PAC dan GAC. PAC ini bukan ini ya, ada PAC-nya agulat ya. Kalau PAC-nya agulat itu polyaluminium chloride ya, PAC. Ini powder activated carbon. Jadi karbon aktif yang berbentuk halus atau berbentuk serbuk. Ukurannya kurang lebih lebih kecil dari 200 mes. Sedangkan kalau yang berbentuk granular itu seperti butiran-butiran, itu ukurannya lebih besar dari 0,1 dan biasanya 0,1 sampai sekitar 4 mili. Jadi ukurannya cukup besar bentuk bulatan-bulatan. Dua-duanya ini bisa dipakai, tetapi memang yang lebih banyak dipakai itu adalah yang berbentuk granular. Kenapa? Karena kalau dalam bentuk powder atau bubuk itu, artinya yang dilarutkan adalah dalam bentuk serbuk atau bubuk itu tadi. Sehingga bubuk itu akan terikut di dalam larutan, sehingga memerlukan proses tambahan untuk mengendapkan serbuk-serbuk itu tadi. Sehingga kalau untuk memakai PAC, kita akan membutuhkan treatment selanjutnya gitu. Sementara kalau kita pakai GAC, tidak. Tetapi kalau dari sisi efektivitasnya, dari sisi PAC, luas permukaannya lebih besar. Kemudian dia terlalu dengan air sehingga lebih difusinya itu lebih cepat gitu dibandingkan GAC. Tetapi ya itu tadi kelemahannya adalah dia memerlukan treatment lanjutan karena bentuknya yang bubuk itu tadi. Sedangkan kalau PAC treatmentnya ya hanya untuk
regenerasi ketika dia sudah dalam kondisi titik jenuh. Kemudian ini yang activated carbon dalam bentuk fiber ini beberapa penelitian yang terbaru ya yang ada dalam bentuk fiber, tapi di pasaran belum terlalu banyak ada gitu. Jadi kalau dalam bentuk fiber ini sebenarnya adalah dari hasil activated carbon yang kemudian dihancurkan, ada dibikin serbuk, kemudian dimanufaktur dalam satu pabrik dalam bentuk dirubah menjadi bentuk fiber. Seperti itu. Kemudian untuk pembuatan adsorben itu dibuat melalui 2 tahapan proses. Dari bahan-bahan yang digunakan yaitu biasanya adalah material organik, tapi bisa juga dari batu bara, batu bara. Kalau dari batu bara berarti batu baranya tinggal diaktifasi, tetapi kalau dari material yang masih alam, jadi seperti bahan-bahan organik dari kayu, kemudian berbagai jenis biomasa yang bisa dimanfaatkan. Kemudian ada tempurung kelapa maksudnya biomasa ya. Jadi beberapa material yang mengandung unsur C yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi bahan organik. Dimanfaatkan untuk menjadi adsorben ke organik. Nah, caranya adalah dengan yang tahapan pertama adalah dengan cara dipanaskan atau dibakar tanpa oksigen atau dalam kondisi limit oksigen. Jadi prosesnya adalah proses pirolisis. Proses pirolisis itu akan menghasilkan 3 material utama. 3 material utama itu adalah biochar, kemudian ada biogas yang dihasilkan, kemudian ada gas yang dihasilkan. Jadi bio-oil, kemudian dan gas. Jadi ada 3 material utama yang dihasilkan dari proses pirolisis. Ada biochar, bio-oil, dan gas. Ketiga material ini yang dihasilkan ini akan dipengaruhi oleh bahan bakunya. Jadi kalau bahan bakunya itu unsur karbon dari lignitnya cukup tinggi, maka dia akan komposisi biochar yang dihasilkan akan lebih tinggi dibandingkan dengan oil dan gasnya. Selain dari materi bahan baku juga suhu yang disetting. Jadi kalau untuk kita menghasilkan dominasi biochar itu suhu yang dipakai untuk pirolisis itu tidak terlalu tinggi. Jadi materialnya masuk kategori slow pyrolysis. Jadi di rank antara 350 400 450. Jadi antara suhu itu. Jadi itu masuk kategorinya sebagai slow pyrolysis. Karena dengan slow akan menghasilkan biochar lebih tinggi. Nah, kondisi proses karbonisasi dengan cara pirolisis ini adalah pada kondisi vakum atau kondisi tanpa oksigen, atau kalaupun ada adalah limited oksigen. Jadi oksigennya yang terbatas, karena kalau oksigennya itu berlebih, maka residu yang dihasilkan itu akan berubah menjadi abu. Jadi kalau di proses batch, saya pernah menguji dengan pirolisis ini, ketika material karbonnya itu masih, setelah proses itu selesai kan masih panas ya. Ketika itu suhunya itu belum terlalu turun, dikeluarkan, kontak dengan udara itu langsung cepat sekali untuk berubah menjadi abu. Jadi di proses pirolisisnya itu juga untuk menghasilkan ini ditunggu sampai suhunya pada suhu ruang, kemudian baru bisa dikeluarkan untuk memproses selanjutnya adsorben yang dihasilkan. Jadi material adsorben yang bisa kita manfaatkan itu sebenarnya banyak sekali, tapi saya masih kurang tahu di Indonesia ini untuk karbon aktifnya apakah masih sudah bisa memproduksi sendiri atau tidak, atau masih menggunakan karbon aktif yang dari
impor. Nah, setelah proses pirolisis, maka selanjutnya adalah proses aktivasi. Tujuan dari aktivasi itu tadi apa? Tujuan dari aktivasi adalah untuk melepaskan sumbatan-sumbatan yang ada di pori-pori dari biochar yang dihasilkan. Jadi prosesnya ketika sampai ke pirolisis itu dihasilkan biochar, baru setelah proses aktivasi nanti dihasilkanlah yang disebut dengan activated carbon atau karbon aktif, bahan baku dari adsorben. Nah, fungsi dari proses aktivasi itu tadi, jadi melepaskan kotoran-kotoran atau material-material yang menyumbat dari pori-pori adsorben itu tadi, sehingga akan dihasilkanlah material adsorben dengan luas permukaan aktif yang tinggi. Fungsinya hanya itu. Jadi dengan bahan kimia pakai larutan NaOH atau HCl dan sebagainya, itu fungsinya itu adalah untuk melepaskan itu tadi. Nah, untuk melepaskannya itu adalah dengan proses gasifikasi kalau kita menggunakan thermal. Jadi pakai suhu yang lebih tinggi lagi. Dengan suhu yang tinggi itu material-material yang menyumbat itu nanti akan dengan adanya panas maka akan berubah menjadi gas, menjadi H2. Jadi proses gasifikasi itu akan menghasilkan H2. H2 kalau lepas kan dia kontak dengan oksigen akan cepat berubah menjadi uap. Jadi fungsi dari aktivasi tadi adalah untuk melepaskan kotoran-kotoran yang menyumbat di pori-pori dari biochar. Jadi tidak menambahkan sesuatu ya, tidak menambahkan material di permukaan, tetapi untuk proses pembersihan sebenarnya. Nah, ini tadi penjelasannya ya. Jadi ada proses untuk aktivasi itu dengan menggunakan steam atau dengan menggunakan uap, dengan menggunakan uap panas. Ini temperaturnya masuk di 800 sampai 1100 itu adalah material proses yang terjadi adalah proses gasifikasi seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian ada proses dengan menggunakan chemical atau bahan kimia. Setelah proses, jadi perendaman, jadi direndam dulu dengan material chemical, kemudian dicuci, dikeringkan, dipanaskan. Setelah itu kemudian dicuci lagi sampai kondisi bersih dan bisa digunakan untuk setelah pori-porinya dengan penggunaan material kimia tadi, pori-porinya sudah terbuka. Nah, ini proses reaksi kimia pada proses aktivasi. Jadi karbon, kemudian ada material H2 yang H2O yang masih ada di dalam material ini tadi akan terlepas menjadi H2 plus CO2. Nah, ini proses ini akan menghasilkan energi karena ini adalah proses endotermik. Kemudian dari proses ini, kemudian CO2 itu kalau ketemu O2 akan menghasilkan CO2 dan material gas yang dihasilkan H2 akan terlepas menjadi ketemu O2 menjadi ini. Nah, kalau di proses gasifikasi sendiri sebagai energi, jadi proses gasifikasi sendiri itu juga adalah proses untuk menghasilkan bioenergi. Kalau gasifikasi itu sebagai proses untuk menghasilkan energi, maka H2-nya ini adalah H2 yang ditangkap. Karena energi yang dihasilkan dari proses gasifikasi itu yang utama adalah gas. Proses utama dari gasifikasi itu menghasilkan gas, kemudian ada materi bio-oilnya sedikit, yang utama adalah gas. Gas yang utamanya adalah gas H2. Gas H2 inilah yang disebut dengan bioenergi yang dimanfaatkan kalau kita menggunakan fungsi sebagai gasifikasi ya, bukan untuk yang adsorpsi ya, bukan adsorpsi, tapi kita menggasifikasi dari biomasa.
Nah, seperti ini gambarannya. Jadi, kalau tadi material pori-pori yang ada di sini itu tertutup oleh, eee material kotoran yang menghambat di pori-pori, setelah proses aktivasi gambarannya akan seperti ini. Jadi, pori-porinya terbuka sehingga kalau kita hitung luas permukaannya, hitung, BET BET surface areanya ini akan lebih besar dibandingkan dengan yang kondisi di kiri. Jadi ini kondisi before after aktivasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses adsorpsi, yang pertama ada solubility atau tingkat kelarutan dari material yang akan kita adsorb. Semakin dia solubility-nya tinggi atau tingkat kelarutannya tinggi, maka akan semakin sulit untuk kita adsorb. Tingkat kelarutan ini juga dipengaruhi oleh sifat dari hydrophobicity atau sifat takut airnya dari si material ini. Jadi kalau hydrophobicity-nya tinggi, artinya dia ikatan dengan airnya itu tidak kuat, tidak cukup kuat sehingga dia akan lebih mudah untuk diadsorb. Kemudian juga pH ini akan mempengaruhi. Semakin rendah pH maka prosesnya akan menghambat. Kemudian juga temperatur atau suhu. Kalau suhunya meningkat maka proses adsorpsi ini akan terhambat. Karena apa? Karena reaksi dari adsorpsi itu sendiri adalah reaksi yang menghasilkan kalor. Sehingga dengan tambahan kalor itu justru akan menjadikan prosesnya itu bukan adsorb tetapi desorb. Atau kebalikannya, jadi desorb itu adalah pelepasan dari apa yang ada di adsorben itu justru terlepas gitu. Kemudian yang keempat adalah kehadiran dari solut lain atau kehadiran dari kompetitor. Jadi kompetitor yang mempengaruhi, yang membuat si kompetitor ini justru akan lebih cepat teradsorb gitu. Makanya tadi saya jelaskan bahwa adsorpsi ini adalah proses advance sehingga kompetitor-kompetitor ini dihilangkan di proses konvensional atau di proses-proses awal, entah itu di koagulasi-koagulasi, kemudian di settling atau di sedimentasi, sehingga kompetitor itu tidak mengganggu kehadirannya di proses adsorpsi ini. Sehingga yang diadsorb itu adalah benar-benar material yang memang ingin diadsorb, bukan material kompetitor yang secara fisik dia akan lebih mudah untuk diadsorb. Makanya proses ini akan selalu didahului dengan proses-proses sebelumnya. Ini adalah proses yang ada di bed dari reaktor adsorpsi. Ini seperti ini. Ini kalau dari aliran dari ke bawah secara seri seperti ini. Kemudian kalau ini alirannya ke bawah seperti ini. Jadi aliran masuknya yang dipecah, kemudian untuk keluar menjadi sama. Kemudian ini kalau upflow, jadi dari bawah menuju ke atas. Jadi kalau di proses seperti ini kita akan tahu bahwa adsorben itu akan menempel di permukaan pada bagian atas dulu. Setelah bagian atas sudah jenuh, baru kemudian dia masuk ke di bawahnya. Jadi yang jenuh duluan tadi adalah proses atasnya. Hilang.